Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitr Syawal dengan NIM B1D11905-2 kelas 2019B. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya buat tentang fungsi pankreas. Nah, pokok pembahasan yang akan saya bahas pada PPT kali ini yaitu yang pertama ada fungsi pankreas, yang kedua fungsi eksokrin dan endokrin pankreas, yang ketiga pemeriksaan fungsi pankreas, yang keempat metode pemeriksaan, yang kelima menjelaskan fotometer, dan yang keenam interpretasi hasil. Nah, kita masuk kepada pengertian pankreas. Apa itu pankreas? Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Kemudian, kita masuk pada fungsi kelenjar endokrin pada pankreas. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Hormon insulin akan mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Sedangkan hormon glukagon berfungsi untuk mencegah kembali glikogen di hati menjadi glukosa. Nah, masuk pada fungsi kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsi masing-masing, misalnya enzim lipase untuk menguraikan lemak, kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein, serta enzim amilase untuk menguraikan karbohidrat. Kemudian masuk pada tahap pemeriksaan laboratorium. Tahap pemeriksaan laboratorium terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Kita masuk pada tahap pra-analitik pada enzim amilase. Jenis spesimen yang dipakai yaitu yang pertama ada serum dan plasma heparin. Cara pengambilannya ada 2, yaitu cara pengambilan pada darah kapiler dan darah vena. Kemudian cara penyimpanannya ada 3 cara, yaitu pada suhu 20-25 derajat stabil selama 1 hari. Yang kedua pada suhu 2-8 derajat amilase stabil selama 7 hari. Yang ketiga pada suhu minus 20 derajat Celcius stabil selama 2 bulan sampai 1 tahun. Kemudian masuk pada tahap analitik amilase. Metode yang paling sering digunakan yaitu kolorimetri enzimatik atau CNPG 3 blockade substrat. Prinsip dari metode ini adalah amilase akan menghidrolisis 2-kloropenitrophenil alfa demaltoheptase atau CNPG7 menjadi 2-kloronitrophenil maltotetraose atau biasa disebut CNPG4 ditambah penitrophenil maltotriose atau CNPG3, kemudian ditambah lagi maltotriose atau G3, kemudian penitrophenil maltotriose oleh alfa glukosida diubah menjadi penitrophenol atau berwarna dan glukosa. Intensitas warna kompleks terbentuk sebanding dengan aktivitas amilase. Absorbansi larutan kompleks diukur pada 400 nanometer secara fotometri. Kemudian masuk pada pasca analitik amilase. Nah, kalian bisa lihat tabel yang ada pada PPT kali ini, yaitu metode yang digunakan enzimatik, usia dan jenis kelamin bayi baru lahir, konvensionalnya 5-65 mikron per liter, faktor konversinya 0,017, satuan internasionalnya
0,9 sampai 1,11 mikron kal per liter. Kalau pada usia dewasa, konvensionalnya 27 sampai 131, tidak memiliki faktor konversi, sedangkan satuan internasionalnya 0,46 sampai 2,23. Sedangkan pada usia 60 sampai 90 tahun, konvensionalnya 24 sampai 151, tidak memiliki faktor konversi, dan satuan internasionalnya 0,41 sampai 2,57. Kemudian kita masuk pada tahap praanalitik lipase. Jenis spesimen yang dipakai sama dengan pada tahap praanalitik amilase, yaitu serum dan plasma heparin. Cara pengambilannya juga sama, yaitu pada darah kapiler dan darah vena. Cara penyimpanannya ada 4, yaitu pada suhu 20-25 derajat Celcius stabil selama 1 hari, pada suhu 2-8 derajat Celcius stabil selama 7 hari, pada suhu minus 20 derajat Celcius stabil selama 2 bulan sampai 1 tahun, sedangkan pada suhu minus 70 derajat Celcius stabil selama 3 tahun. Nah, kita masuk pada analitik lipase. Metode yang paling sering digunakan yaitu kolorimetrik enzimatik. Prinsipnya, senyawa es asil atau substrat oleh lipase dihidrolisis menghasilkan grup sulfidril. Lalu sulfidril direaksikan dengan sulfidril kromogenik atau 5,5 ditiobis dalam kurung 2 nitrobenzoik asid, menghasilkan senyawa kompleks berwarna yang absorbansinya larutannya kompleks, diukur pada 340 nanometer secara fotometri. Nah, pasca analitik lipase, nilai rujukan dari lipase yaitu 10 sampai 140 mikro per liter. Nah, kita masuk pada metode pemeriksaan. Yang pertama ada metode enzimatik. Metode enzimatik pada pemeriksaan glukosa darah merupakan tes yang akan memberikan hasil dengan spesifitas yang tinggi karena adanya glukosa yang akan terukur. Metode ini digunakan untuk menentukan nilai batas. Metode enzimatik ini terdiri dari 2 jenis metode, yaitu metode glukosa oksidase atau GODPAP dan metode heksokinase. Nah, kita masuk pada metode glukosa oksidase atau GODPAP. Nah, metode glukosa oksidase merupakan reaksi kolorimetri enzimatik untuk pengukuran pada daerah cahaya yang terlihat oleh mata. Prinsip dari metode ini yaitu enzim glukosa oksidase mengkatalisis reaksi oksidasi glukosa menjadi hidrogen peroksida. Keunggulan dari metode ini adalah murahnya reagen dan hasil yang cukup memadai. Kemudian metode yang kedua yaitu metode heksokinase. Metode heksokinase merupakan metode pengukuran kadar gula darah yang dianjurkan oleh WHO dan IPCC. Prinsip dari metode ini adalah heksokinase akan mengkatalisis reaksi fosforilisasi glukosa dengan ATP membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Enzim kedua yaitu glukosa 6-fosfat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi glukosa 6-fosfat dengan nikotinamide adenin dinukleotide fosfat atau NADP. Nah, metode yang kedua yaitu metode kolorimetri. Kolorimetri adalah metode perbandingan menggunakan perbedaan warna. Metode kolorimetri mengukur warna suatu zat sebagai perbandingan. Biasanya cahaya putih digunakan sebagai sumber cahaya untuk membandingkan absorpsi cahaya relatif terhadap suatu zat. Kelebihan metode kolorimetri adalah kemudahannya dalam menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. Dan kita masuk pada cara kerja fotometer. Pertama, persiapan sampel. Hal yang pertama dilakukan yaitu menyambungkan alat fotometer dengan arus listrik, kemudian menekan tombol power on. Setelah itu, instrumen dibiarkan stabil dengan cara didiamkan sekitar 10 menit. Kemudian, selang peristaltik dan pompa dihubungkan. Nah, sebelum digunakan untuk analisis sampel, alat dicuci dahulu dengan Aquades dengan cara selang respirator dicelupkan ke dalam Aquades. Lalu tekan tombol washing pada monitor. Aquades akan terhisap
alat dan dilakukan proses pencucian. Pencucian ini dilakukan untuk mendorong gelembung-gelembung udara atau kontaminan yang terdapat di dalam selang untuk masuk ke pembuangan. Pencucian ini dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian pada pengukuran sampel. Sampel diinkubasi terlebih dahulu selama 5-10 menit. Nah, kemudian ukurlah larutan blanko, sampel, dan larutan standar. Setelah itu lakukan setup pada suhu kuvvet dan blanko akan dihisap dan dianalisis hingga keluar hasil data. Nah, cara mematikan alat tersebut yaitu dibilas terlebih dahulu dengan Aquades sebanyak 10 kali. Setelah itu dicuci dengan udara agar alat yang dilalui cairan akan kering. Kemudian selang peristaltik dikembalikan pada keadaan semula. Nah, alat dibersihkan dengan tisu dan ditutup dengan plastik yang telah disediakan agar terhindar dari debu dan kotoran. Kemudian alat diputuskan dari power supply. Nah, kemudian kita masuk pada interpretasi hasil. Yang pertama, interpretasi hasil amilase terbagi menjadi dua, yaitu peningkatan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut. Yang kedua, penurunan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut yang sudah pulih, hepatitis, sinusitis hati, atau kancuran kehamilan. Kemudian yang kedua, interpretasi hasil lipase terbagi menjadi 5. Yang pertama, peningkatan kadar lipase dapat terjadi pada pankreatitis, obstruksi saluran pankreas, kolestasis akut, sirosis, penyakit ginjal yang parah, dan penyakit yang radang usus. Yang kedua, pada pankreatitis, serum lipase akan meningkat. Peningkatan terjadi setelah 36 jam dari onset. Yang ketiga, lipase dapat meningkat ketika kadar amilase dalam keadaan normal. Yang keempat, lipase bertahan lebih lama dalam serum dibandingkan amilase pada pasien pankreatitis. Dan yang kelima, nilai kritis lebih dari 500 U/L. Mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup pemaparan materi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.